Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji pendidikan profesi guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Laila Tunisfi, nomor induk mahasiswa 016012500814. LPTK Universitas Pelita Harapan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SD Al-Kausar, Kota Pasuruan. Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 2, materi Penerapan Sila Pancasila. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah makan semua? Sudah. Oke ya, sebelum Bu Hui absen, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kalila. Ayo Kalila maju. Langsung doaan. Ya. Ayo. Ya, doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahlah ilmu dan pengertian kami. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya Kalila. Sekarang Bu Hui akan absen dulu. Tanggal berapa hari ini anak-anak? 6 bulan berapa? Ya, bulan November ya. Atfar hadir. Ica Hadir. Sasa Hadir. Naka Hadir. Detra Hadir. Gandis Hadir. Klemira Halo. nggak masuk. Kalila Hadir. Andra Hadir. Alif Hadir. Najwa Hadir. Sanum Hadir. Queen Hadir. Safira Hadir. Zalfa. Hadir. Yang tidak masuk satu anak ya. Oh ya, Ibam ya, maaf ya Ibam ya. Ya Allah. Oke, Ibam.
Oke. Minggu kemarin kita belajar tentang apa kira-kira ya, masih ingat? Masih ingat? Tentang apa? Simbol Pancasila ya. Sebelum kita membahas simbol Pancasila ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ayo semuanya berdiri. Ayo kepada Sang Merah Putih hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegap, gerak. Boleh duduk kembali. Oke ya. Sesuai dengan minggu kemarin, hari ini kita akan belajar tentang penerapan Pancasila ya. Apa hubungannya dengan lambang? Ada yang tahu? Ada tidak? Tidak. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Hari ini kita akan belajar penerapan Pancasila. Tujuan pembelajarannya apa sih? Ya, yang pertama, pada pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan penerapan sila-sila Pancasila yang benar. Ya, yang kedua, melalui penyampaian materi dan pemberian tugas, peserta didik dapat menentukan penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah dan sekolah yang benar ya. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah dan sekolah yang benar. Jadi nanti anak-anak ada tugas kelompok. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, dilihat masih ingat apa tidak ya? Minggu kemarin kita belajar tentang bunyi dan simbol sila-sila Pancasila. Ya, lalu yang kedua hari ini nanti kita akan belajar menjelaskan penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah dan sekolah. Yang ketiga, menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, sebelum kita membunyikan bunyi Pancasila ya, coba anak-anak kita tepuk semangat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 5,
sama halnya dengan gambar ya. Kita bunyikan Pancasila sesuai dengan lambang negara kita ya. Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo, simbol sila ke-1 apa ya anak-anak? Bintang Mas, kita lihat. Ya, benar ya. Simbol pertama bintang emas. Kalau simbol sila kedua? Rantai emas. Mana yang rantai emas? Sebelah kanan? Sebelah kanan apa kiri? Kanan bawah. Kalau simbol sila ketiga? Padi dan kapas apa pohon beringin? Pohon beringin. Mana yang pohon beringin? Kanan atas. Simbol sila keempat? Kepala banteng. Simbol sila kelima? Mana simbol padi dan kapas? Di kiri bawah. Ya, berarti anak-anak masih ingat ya. Ya, oke. Bentar lagi akan Bu Wi jelaskan penerapan simbol Pancasila. Sebelum itu kita nyanyikan lagunya dulu. Ada yang tahu lagu penerapan simbol Pancasila, anak-anak? Ada apa tidak? Tidak. Kita dengarkan dulu, habis itu kita nyanyikan bersama-sama. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak ya. Dari 5 sila, sila yang pertama menganut agama, sila yang kedua salinglah menolong, sila yang ketiga cinta tanah air, sila yang keempat itu musyawarah, sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang keempat itu musyawarah, sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, tadi barusan kita menyanyikan lagu-lagu nilai penerapan sila Pancasila.
ya. Sebagai bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pedoman kita dalam bertindak. Oleh karena itu, tindakan kita harus sesuai dengan Pancasila. Kenapa sih kita harus sesuai dengan Pancasila, anak-anak? Ayo, Pancasila itu sebagai apa? Landasan negara kita, ya, negara Indonesia. Maka dari itu, kita harus bertindak maupun bersikap sesuai dengan Pancasila. Ya, kira-kira sila yang pertama apa saja? Kita lihat ya. Oke, sila yang pertama bunyinya apa, Nana? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama kita harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, menjalankan ibadah yang diperintahkan masing-masing. Yang ketiga, tidak memaksakan agama seseorang. Tidak memaksakan agama seseorang. Nah, contoh penerapan sila pertama, ya, ini ada anak ya di rumah, ada adiknya yang sholat, kakaknya kira-kira sedang apa ini? Bermain game. Kalau adiknya sholat berarti harus apa ini suaranya? Mengecilkan suara televisi saat anggota keluarga atau adik sedang beribadah. Ini yang di rumah. Kalau di sekolah, coba, kalau di SD Al-Kausar kan agamanya agama Islam semua. Kalau misalkan dari sekolah lain, pasti ada agama yang berbeda. Nah, kira-kira ada satu anak ya namanya Yuni. Yuk kita makan bersama. Kata Mita, saya tidak makan siang karena sedang berpuasa. Kira-kira Yuni ini beragama apa, Nana? Kristen. Kalau Mira beragama apa? Islam. Kalau misalkan Mira ini sedang berpuasa, Yuni harus apa? Loh, berpuasa juga. Tidak makan di depannya, ini loh ya. Tidak makan di depan teman yang sedang berpuasa. Karena apa? Ini sedang menjalankan ibadah ya. Kalau misalkan sama hanya agama Kristen, kalau sedang Natalan, bolehkah kita mengganggu ke gereja? Boleh apa tidak? Tidak boleh ya. Ini ada contoh-contoh sila Pancasila yang lain. Yang pertama ya. Ini sedang apa, Nana? Beribadah bersama. Beribadah bersama siapa kira-kira ini? Teman-teman sekolah dan siapa yang jadi imam? Pak Guru ya. Yang kedua, kira-kira bolehkah tindakan seperti ini? Tidak boleh. Berarti harus apa? Tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah ya. Yang ketiga, nah ini apa ini anak-anak? Ada yang agama ya, agama Buddha, yang ada Hindu, ada yang Konghucu ya. Dayu beribadah bersama keluarga di pura, Lina beribadah bersama keluarga di wihara, Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Kira-kira dari tiga agama kita harus apa? Saling menghormati. Tidak boleh apa kira-kira? Tidak boleh mengejek ya, karena setiap agama punya aturan masing-masing. Lalu dilihat sila kedua. Oke, penerapan sila kedua, coba anak-anak bunyikan. Sila kedua itu apa, anak-anak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ya, pada penerapan sila kedua menjunjung tinggi hak asasi manusia. Maksudnya apa? Ada yang tahu anak-anak? Ayo, ada yang tahu enggak? Hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ada yang tahu? Tidak? Tidak ada ya. Maksudnya kalau kalian ya, misalkan nih ada yang makan terus diganggu, kira-kira teman-teman bakal marah apa tidak? Marah.
Marah. Harusnya apa? Membiarkan apa temenmu ini? Makan dulu, membiarkan temannya makan dulu baru diajak main. Nah, seperti ini. Kalau di rumah kamu sedang asik bermain, ibumu nyapu-nyapu. Kira-kira kalian akan membantu atau melihat ibu menyapu? Membantu. Nah, itu ya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya. Yang kedua, bertindak tidak memihak terhadap orang. Misalkan ada temanmu yang bertengkar si A dan si B. Ini punyaku. Barang apa? Boneka. Ini punyaku. Enggak, ini punyaku. Padahal si A yang membawa dulu, tapi diklaim sama si B. Kamu yang tiba-tiba datang, oh enggak, itu punya si B. Itu enggak boleh anak-anak. Ya, kamu tidak boleh berpihak pada siapapun. Ya, kamu harus tanya dulu. Itu tadi boneka siapa yang bawa? Oh, yang bawa si A. Loh, berarti itu bukan punyamu si B. Nah, itu kamu harus bisa menjelaskan. Nggak boleh kamu tiba-tiba memprovokasi. Si A ini nggak boleh, ini punya si B. Nggak boleh anak-anak. Karena kalian nggak tahu asal muasal cerita. Ya, makanya bertindak tidak memihak terhadap orang lain. Ingat anak-anak ya, kalian harus mendengarkan teman yang berkelahi dulu. Dari mana asalnya itu harus didengarkan. Ojo langsung karena itu bestimu, sahabatmu tiba-tiba dilindungi. Enggak, itu punya si B, itu punya sahabatku. Enggak boleh seperti itu anak-anak. Ya. Yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip kasih sayang dan kemanusiaan. Maksudnya kasih sayang dan kemanusiaan bagaimana? Kalau temanmu ya ada yang rumahnya kebanjiran, kira-kira apa yang kamu lakukan? Mengumpulkan sumbangan? Mengumpulkan sumbangan untuk orang lain yang membutuhkan atau yang terkena musibah. Bu, si A Bu, rumahnya banjir. Katanya seragamnya enggak ada, habis kena air sungai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini tadi mengumpulkan sumbangan. Sumbangan itu berupa apa saja kira-kira anak-anak? Beras, terus uang, terus baju, lalu makanan, lalu apa yang kalian pakai ke sekolah itu? Seragam. Ya, misalkan seragamnya udah kotor, udah robek, nah itu pasti temanmu membutuhkan seragam anak-anak ya. Nah, ada sila kedua yang lain. Ya, kita lihat dulu. Nah, kira-kira gambar apakah ini? Sedang menjenguk teman yang sakit atau orang yang sakit. Ini kira-kira sila keberapa? Sila kedua, karena bentuk kasih sayang kalian terhadap teman ya. Lalu yang setiap hari kalian lakukan sepulang sekolah? Apa ini? Piket kelas. Kira-kira kalau ada temanmu yang tidak piket, apa yang harus kalian lakukan? Menegur. Menegurnya dengan baik apa dengan yang kasar? Baik, karena anak enggak boleh. Kamu ini enggak piket. Itu enggak boleh anak-anak ya. Karena sikapnya keras ya. Kita harus menegur dengan baik kepada teman itu. Akhirnya apa? Kalau sikapmu keras, temanmu juga bakal marah. Kira-kira kalau temanmu marah, bakal piket apa tidak? Tidak. Pengen temennya enggak piket? Enggak ya, jadi harus piket semua. Nah, ya gambar ketiga apa ini anak-anak? Membantu teman yang terjatuh. Kira-kira ini sila keberapa? 2 apa 3? 2. Ingat, kalau kita membantu ya dalam bentuk bantuan apapun ya, piket itu kegiatan juga membantu sesama teman. Membantu teman yang jatuh itu juga sila kedua, bentuk bantuan kasih sayang ya. Lalu gambar keempat. Bentar, Bu carikan dulu. Nah, ini biasanya ada di mana ya ini ya? Ayo. Benar di kantin?
Di mana? Gambar apa ini? Siapa yang pernah ke Monas? Ada yang pernah ke Monas? Nah, di dalam dulu ya, di dalam Monas itu ada namanya teleskop. Kita bisa melihat dari jarak jauh kota Jakarta seperti apa. Nah, itu antrinya panjang anak-anak ya. Kalau kita mengantri berarti itu termasuk sila ke berapa? 2 apa 3? 2 mengantri ya. Selain kita mengantri di kantin, kalau kalian beli tiket di tempat wisata, boleh nggak nyerondol temennya? Tidak ya. Bolehkah nyalap orang tua? Tidak ya. Jadi harus tetap antri dengan sabar. Seperti halnya teleskop ya. Teleskop yang disediakan banyak, tapi yang dikhususkan untuk 1 siswa atau 2 siswa atau lebih itu hanya 1 ya. Bagaimana kita bisa bergantian melihat teleskop itu ya? Ya harus mengantri anak-anak ya. Nggak boleh langsung cepetan aku pengen delok, nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus mengantri. Kalau yang pertama sudah lihat, geser ke belakang dan seterusnya ya. Nggak boleh yang tadi sudah selesai terus pengen lagi, loh aku mau lagi, akhirnya nyalap koncone. Kira-kira temennya bakal marah apa tidak? Marah. Maka dari itu harus mengantri ya. Yang ketiga, dilihat sila ketiga. Dilihat, ayo kita bunyikan bersama-sama sila ketiga. Bunyinya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang pertama dilihat penerapannya, menjaga persatuan negara. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok. Yang ketiga, merasa senang menjadi warga negara Indonesia dan mencintai negara sendiri. Kita lihat contohnya yang di sekarang bagaimana anak-anak? Coba dibaca bersama-sama contoh di sekolah bagaimana? Bermain dengan semua teman-teman, memandang asal suku dan budaya. Nah, bermain dengan semua teman tanpa memandang asal suku dan budayanya. Anak-anak nggak boleh, kamu itu dari Papua, kamu jelek, nggak boleh anak-anak ya. Itu karena apa? Karena Papua termasuk warga negara Indonesia. Ketika ada teman baru yang datang dari luar Jawa, ya harus kalian temani ya. Masih bentuknya berbeda, warna kulitnya berbeda, warna rambutnya berbeda, itu tetap warga negara Indonesia. Harus ditemani atau tidak? Harus ditemani. Contoh yang kedua dilihat di sini apa? Menonton acara pertunjukan daerah bersama keluarga. Nah, kira-kira acara daerah selain digambar itu acara daerahnya apa, Nana? Tari daerah. Kira-kira menonton apa lagi ya yang kalian tahu? Biasanya wayang. Terus apa lagi? Nah, ini apa ini? Menonton wayang. Biasanya yang menonton wayang itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah tua. Kalian suka nggak menonton wayang? Ada yang suka, ada yang tidak, karena ada yang belum pernah melihat ya. Tapi kalau kalian pernah nggak melihat wayangnya langsung? Ada yang belum? Ada yang belum ya? Hah? Iya, di TV itu banyak, di YouTube banyak. Anak-anak yang nggak tahu ya bisa melihat di TV atau di media sosial. Kalian cari wayang, pertunjukan wayang seperti apa. Nah ya, lalu yang ketiga, dari anak-anak ya, Bu carikan dulu gambar sila yang
ketiga. Sepertinya ada yang tidak ada ini. Nah, kira-kira ini sila ke berapa, Nana? Sila ke 3. Melakukan apa ini siswa-siswanya? Upacara bendera, ya. Kira-kira kenapa sih kita harus upacara bendera, Nana? Agar apa, ayo? Agar apa upacara bendera ini dilakukan? Agar apa? Ayo. Kenapa kalian tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kenapa? Sama halnya seperti itu, anak-anak. Karena kita harus menghormati Indonesia, ya. Kenapa harus menghormati? Karena Indonesia itu lahir, ya, dari tangan-tangan pejuang yang sudah gugur. Nah, dari tangan-tangan pejuang inilah kita menghormati jasa mereka, ya. Dengan upacara kita bisa apa? Menunjukkan sikap disiplin kita, sikap kita menghormati kepada para pahlawan yang sudah gugur, ya. Nggak boleh kalian lupakan begitu saja. Lalu yang ketiga, gambar apa ini, anak-anak? Gambar apa ini? Cintai produk Indonesia. Berarti harus apa? Membeli produk Indonesia, ya. Kenapa kita harus membeli produk Indonesia, anak-anak? Kenapa? Karena kita merasa cinta kepada Indonesia, berarti kita harus membeli produk Indonesia. Tidak boleh kalian mengatakan aku cinta Indonesia, ternyata belinya barang branded Korea. Nah, itu tidak boleh, anak-anak, ya. Jadi kalian kalau merasa aku cinta Indonesia, ya berarti kalian harus membeli barang Indonesia. Kira-kira barang Indonesia apa saja, anak-anak? Yang bulu pakai ini apa? Yang bulu pakai batik. Lalu apa lagi? Sepatu. Lalu apa lagi yang kalian pakai? Tas. Terus apa lagi? Botol minum apa lagi nih? Seragam, ya. Kita lanjut ke sila keempat. Nah, sila keempat kita bunyikan bersama-sama. Sila keempat apa ya? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini ya yang biasanya anak-anak bingung, ya. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Jadi kalau anak-anak, ya, ada perdebatan harus dengan bermusyawarah, ya, biar adil. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah, ya. Misalkan si A, aku ada saran seperti ini, si B saran seperti ini. Ternyata ketika di voting, ya, diberi penilaian si A lebih banyak. Kira-kira si B itu harus apa, anak-anak? Harus lapang dada apa harus marah? Harus lapang dada, ya, karena kita menghargai pendapat orang lain dan hasilnya. Yang ketiga, menghindari sikap otoriter atau memaksakan kehendak. Ayo, apa maksud dari memaksakan kehendak, anak-anak? Ayo, memaksakan kehendak itu seperti apa? Ayo, misalkan nih, si B tetap ngotot. Saranku ini bagus loh. Padahal, ya, sarannya itu tidak sesuai dengan kondisi kelas. Ya masa, ya, di kelas 2, ya, harus pergi ke bandara bersama-sama. Kira-kira kalau kalian pergi ke bandara tanpa orang tua, bisa berbahaya tidak? Berbahaya. Maka dari itu, ya, maksudnya tidak memaksakan kehendak. Kalau itu menimbulkan bahaya, itu tidak boleh kalian pilih. Ayo, Alif, didengarkan. Ya, ini
Menghargai pendapat orang, mengutamakan musyawarah. Kalau sudah diambil keputusan, sudah dapat hasilnya, itu harus menerima dengan lapang dada. Nggak boleh ada yang di belakang uring-uringan. Benci itu tidak boleh, ya. Lalu selanjutnya ada keluarga yang berdiskusi. Kira-kira anak-anak kalau keluar kota berdiskusi dengan keluarga tidak? Tidak ada. Ayo, Pak, aku pengen ke Malang, Pak. Yang adiknya, Pak, aku pengen ke Surabaya. Ya, papanya bingung ke Malang atau Surabaya. Nah, kira-kira penentunya siapa? Kira-kira penentunya siapa? Ayah dan ibumu. Ya sudah anak, kita pilih ke Malang karena udaranya dingin. Nah, kira-kira adik boleh enggak marah-marah? Tidak. Nah, ini ketika ada temanmu yang berpendapat, yang satunya bingung, yang satunya merasa kesal. Nah, kira-kira boleh enggak sikap seperti ini? Tidak boleh. Jadi harus apa? Menerima hasil pendapat teman. Kita lanjutkan sila ke-5. Ya, ayo kita bunyikan bersama-sama sila ke-5. Keadilan sosial bagi ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, berperilaku adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, menjaga kesejahteraan bersama dan membantu yang kurang mampu. Yang kurang mampu harus dibantu. Ya, yang ketiga, melaksanakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya bagaimana? Dilihat. Contoh yang pertama yang di rumah mana, Nak? Belajar bersama kakak atau adik agar berprestasi di sekolah. Yang kedua, di sekolah memuji hasil karya teman-teman, ya. Nah, kedua ini ya termasuk berperilaku adil yang mana kira-kira? Ayo, berperilaku adil. Adakah di situ? Mana kira-kira? Yang di rumah apa di sekolah? Di sekolah, ya, karena temannya memuji, wah hasil gambarmu bagus. Nah, itu adil kamu, ya. Nah, boleh kamu hasilnya jelek kamu, gambarmu bagus. Nah, boleh seperti itu, ya. Karena apa? Karena merasa, loh gambarku jelek kok malah dipuji. Dia malah ada merasa sedikit kecewa, ya. Jadi anak-anak yang dipuji benar-benar yang hasilnya bagus, anak-anak, ya. Lalu menjaga kesejahteraan bersama dan membantu yang kurang mampu. Kira-kira yang mana contohnya? Ayo, di mana itu contohnya? Yang di mana? Di rumah. Belajar bersama kakak atau adik agar berprestasi di sekolah, ya. Jadi kita harus saling membantu. Membantu di sini bukan berupa sembako, ya, tapi saling membantu agar apa? Sama-sama berprestasi di sekolah. Nah, sekarang sebelum masuk tugas, ayo tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku ya siap. Oke, ya, Bu Hwi akan membagikan tugas kelompok. Sila ke-5. Sila ke-4. Sila ke-3. Sila ke-1. Sila ke-2. Bentar ya, Bu Vivi bagikan dulu.
Sila yang kedua. Mana yang sila kedua? Sila yang keempat. Sila yang keempat. Sila yang ketiga. Sila yang pertama. Sila yang kelima. Sila yang kelima. Nah, di sini anak-anak ya, digunting. Ya, boleh langsung digunting sekarang. Sila yang pertama ya. Ini anak-anak tempelkan di pojok kanan atas ya. Di pojok kanan atas ditempel di sini. Lalu berikan bunyi Pancasilanya. Ya. Sila yang ketiga. Ayo, sila yang kelima. Ya, digunting. Sila yang keempat. Sila yang kedua. Ditempel di pojok kiri atas. Pojok kiri atas, ayo. Ya, di pojok kiri atas ditempel di sini. Ditempel di sini. Langsung ditempel lah Papa. Ya. Bebas, boleh kotak, boleh sesuai dengan gambar itu. Untuk menggunting ya. Kalau ada yang berbentuk kotak berarti dipotong kotak. Kalau yang tidak berbentuk kotak boleh bebas. Enggak boleh, enggak usah digunting lagi kalau itu nak. Ya? Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, bebas. Ayo. Ayo gantian. Ya. Harus dibagi tugas, ayo. Harus dibagi tugas ini. Dipotong separuh nak, dipotong separuh. Alim Mbak gunting. Nah, ada gunting aja ini potong separuh. Kalilah. Ayo, ya yang ini Safira, kamu kan udah motong ini nih. Nah, tinggal ini aja. Ya. Ayo Alif, harus bagi tugas nak. Kan semuanya harus apa adil. Ya semuanya kebagian. Sudah digunting? Ini kayak ini yang presentasi lagi. Ini tulis lambang sila Pancasilanya dulu, baru di bawahnya. Ya, bunyi Pancasilanya apa nak? Bisa? Ayo, kira-kira kalau ini apa contohnya? Tidak memakai perhiasan ketika sekolah. Nah, ya. Kalau ini apa? Kok nggak bisa ditulis? Bunyi
Bunyi itu nak, bunyi Pancasilanya, sila kelima. Ya, bunyi Pancasilanya. Ya. Ya, heeh. Pinter. Jangan deket-deket nak. Itu di situ masih banyak tempat Ibam. Nah, kan di sana kan banyak tempat tuh. Nah, jangan terlalu deket-deket sayang. Nah, ya diberi jarak. Jangan terlalu deket ya anak-anak ya. Harus diberi jarak. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 itu harus diberi jarak. Gimana? Terserah aku dan Ini bisa enggak ya itu sebelah kiri? Nih, sebelah kiri. Ini bisa tidak? Terlalu bisa ini. Yes. Aku mau niru ini. Pensil kundi. Nah, ini diberi jarak ya. Nah, diberi jarak seperti ini. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah habis. Bentar. Pinjam ya, Pir. Apa? Ini menabung. Ya, menabung. Ya. Anak suka menabung. Nah, anak suka menabung. Ya? Ya sila kelima, ke berapa kamu? Bunyi sila ke berapa itu? Ya, bunyi sila ketiga saja. Iya, dikasih penjelasannya nak. Nah ini seperti temenmu, ya ditulis. Nah setelah anak-anak nanti selesai ya, akan Bu tunjuk satu kelompok untuk maju ya. Semuanya nanti ikut maju. Ya, yang membaca. Ada yang sudah selesai menggunting anak-anak, temanmu ada yang enggak makan guntingnya. Aku selesai. Udah, kamu sudah selesai. Ini, Bu. Udah ini. Udah ini. Ayo. Ya, ditulis. Kalau enggak paham bisa tanya ke Bu Vivi, gambarnya itu seperti apa? Apa? Apa kira-kira? Ayo ini contohnya apa ini? Harus menghormati siapa ini kira-kira? Ya. Sila keberapa harus saling menghormati guru? Kedua.
Ini apa? Menyampaikan pendapat kepada siapa? Guru dan menyampaikan pendapat guru kepada teman-teman. Udah? Mau ya. Dari kau cepat. Apa ya? Mengecilkan suara televisi ketika ada Anggota keluarga yang sedang sholat. ya. Apa? Ini masing-masing ada berapa, Bu? Beda-beda nak? Beda-beda. Ya per kelompok beda. Ini gak bisa ditulis di sini. Tak apa-apa. jadi tak tulis di sini. Iya, tidak apa-apa. Kalau ini apa tadi, ayo? Tidak memakai perhiasan ketika sekolah. Ayo, duduk. Ayo duduk, Detra. Ayo, ini apa ini tadi? Ini mungkin bisa itu Detra itu lagi kosong ya. Ayo Detra, bantu nulis Detra. Ayo, gantian, jangan sasa saja, ayo gantian. Ayo Detra, bantu. Pakai nama kelompoknya anak-anak. Ya, nama kelompoknya jangan lupa. Nama kelompoknya jangan lupa. Ya, nama kelompoknya anak-anak. Nama lengkap ya anak-anak ya, nama lengkap. Nama lengkap. Kelompok berapa itu? Ayo. Bisa di sini nak, bisa di sini. Terus terlanjur nggak apa-apa. Apa itu? Kira-kira apa? Makan? Makanan? Makanan Tradisional dan khas Indonesia. Nama lengkap nak, nama lengkap. Siapa? Ya, menonton wayang bersama. Bersama siapa kira-kira? keluarga. Ya, bersama keluarga. Apa nak ganti saya undang ditulis. Ini ada, oh masih kelompok itu. Ayo ini, ada yang belum keren ini. Yang mana?
mendengarkan pendapat teman dengan baik. Sudah? Ada yang sudah? Oke, langsung presentasi kelompok yang sudah selesai ya. Oke, yang sudah selesai yang pertama kelompok 5 ya. Sambil dikerjakan anak-anak sambil mendengarkan. Ayo siapa tadi? Ayo Sanung. Sanung di depan biar bisa nunjuk. Ayo. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Dengan siapa saja? Ayo dikenalkan. Kelompoknya siapa saja namanya? Kelompoknya. Namanya siapa ini? Namanya siapa? Andra lalu? Lalu namamu siapa sendiri? Nah, ayo coba dijelaskan apa saja penerapan sila kelima? Gambar pertama? Suka mengatur. Ya, gambar yang kedua? Belajar bersama keluarga. Yang ketiga? Mengantri untuk membayar. Mengantri untuk membayar. Ya, yang keempat? Memuji karya orang lain. Memuji hasil karya orang lain. Yang kelima? Tidak memakan kebiasaan ketika sekolah. Nah, kira-kira dari kelompok 5 ini ada yang kurang tepat tidak, anak-anak? Ada apa kira-kira? Ayo, apa tadi? Benar nggak? Mengantri ini sila kelima? Salah ya. Harusnya apa? Membantu apa? Membeli dagangan ibu di kantin ya, membantu membeli dagangan ibu-ibu kantin ya nak ya. Oke, boleh duduk. Kelompok 5 boleh duduk ya. Sini hasilnya. Ayo kelompok siapa lagi yang sudah selesai? Oke, kelompoknya Sasa dulu ya. Kalian perkenalkan kelompok kalian dulu. Jangan lupa bunyi dari sila kalian dibaca juga. Ayo ke tengah. Ayo agak ke tengah nak. Ayo. Ya, perkenalkan kelompok kalian siapa saja, terdiri dari siapa? Ayo. Perkenalkan saya dari kelompok 2. Beranggotakan siapa saja ini? Zalfa, Zalfa, Sasa, Citra. Oke, bunyi penerapan sila kedua apa? sedang mengantri. Penerapan bunyinya nak, bunyi sayang. Kemanusiaan yang adil. Oke, penerapan sila kedua gambar pertama apa ya? Sedang mengantri. Sedang mengantri. Yang kedua? Menolong teman yang terjatuh. Menolong teman yang terjatuh. Yang ketiga? Sedang membantu ibu Sedang bantu ibu. membeli. Yang keempat? Sedang menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Yang kelima? Sedang membantu orang Duduk, ayo duduk. Piket kelas setiap hari. Piket kelas setiap hari. Oke, kira-kira anak dari kelompok kedua ada yang salah tidak? Ada yang salah? Tidak ada. Kira-kira tadi gambar pertama apa tadi? Mengantri. Gambar kedua? Membantu ibu. Apa? Menolong teman. Berarti anak-anak ada yang mendengarkan. Oke, duduk.
Selanjutnya siapa kelompok yang sudah selesai? Oke, kelompoknya Kalila, Safira, sama Alif. Ayo Kalila, oh Safira ya. Oke, duduk. Ayo goji gober. Ayo duduk Sandis. Queen duduk. Detra duduk. Duduk nak. Ayo. Jangan di tengah-tengah gambar anak-anak. Ya ayo. Perkenalkan kelompokmu. Kami dari kelompok 3. Anggotanya siapa saja? Kalila, Alif, Safira. Oke, bunyi sila ketiga apa? Kan anak jelaskan penerapan sila ketiga itu apa saja. Gambar yang pertama, menonton wayang dengan keluarga. Yang kedua, makan makanan tradisional dan khas Indonesia. Yang ketiga, menonton tarian daerah. Yang keempat, negeri, dalam negeri. Nah, lalu yang kelima, mengikuti upacara bendera. Yang keenam, ayo Naka duduk dulu. Bermain dengan semua teman. Kira-kira dari kelompok 3 ada yang salah apa tidak, Nana? Tidak. Ayo, gambar yang pertama apa, Nana? Menonton wayang. Yang kedua, makan makanan tradisional dan khas Indonesia. Oke, tepuk tangan anak-anak. Oke, sekarang kelompok keberapa? Keempat. Ayo boleh duduk. Oke. Najwa coba bunyikan sila keempat. Najwa, Zalfa duduk. Ayo Zalfa duduk. Ayo Najwa. Kerakyatan. Oke, sekarang kamu coba, ini siapa saja kelompokmu, Najwa? Kelompokmu ini namanya siapa? Naka, lalu Ibam, lalu sama kamu sendiri siapa? Najwa, coba muter-muter. Bu Vivi ngeluh dulu. Ayo, coba dijelaskan penerapan sila keempat apa saja, Kak Tigi? Ayo dibaca. Apa saja? Berdiskusi dengan keluarga. Yang kedua, musyawarah untuk memilih ketua kelas. Yang ketiga, menyampaikan pendapat kepada guru dan teman-teman. Yang keempat, memuji teman yang menjadi ketua kelas. Yang kelima, oke, ayo goji gober. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sebentar, belum duduk kelompok 4. Belum duduk. Ayo, kelompok 4. Di sini ada yang menulis memuji teman yang menjadi ketua kelas. Benar apa tidak ya? Kira-kira apa? Harus menerima lapang dada ketika tidak menjadi
Ketua, ketua, ketua kelas, ya. Ayo, goji gober. Vira, duduk Vira, duduk. Sudah biarkan. Oke ya. Kira-kira dari kalian berdiskusi, apa yang kalian dapatkan anak-anak? Ayo. Apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Oh, kelompoknya Ica belum. Ayo, kelompok Ica maju. Ayo, sekarang bunyi dari sila pertama apa? Tuhan yang Maha Esa. Sekarang coba kamu ini kelompokmu siapa saja? Kelompokmu ini siapa saja? Gandis, terus Atfar, terus kamu siapa? Ica. Ayo coba dijelaskan gambar penerapan sila ke-1 itu apa? Ayo. Melaksanakan apa itu? Makanya agak tinggi anak-anak biar bisa dibaca. Ayo. Sholat, agak dekat nggak apa-apa. Sholat bersama teman-teman di sekolah. Lalu gambar yang kedua, Tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. yang ketiga, Melaksanakan beribadah masing-masing. yang keempat, Tidak boleh membedakan agama. yang kelima, mengecilkan, Menghasilkan suara televisi ketika ada anggota keluarga yang sedang beribadah. yang keenam, Tidak boleh memakan makanan di depan orang yang sedang berpuasa. sekarang tugasnya individu, ya. Anak-anak kerjakan secara individu. Habis itu kita lihat hasilnya. Apakah anak-anak bisa memahami dari materi penerapan Pancasila ini? Ayo dikerjakan sendiri anak-anak yang ini. Ya, nama lengkap anak-anak. Nama lengkap. Itu anak-anak tulis namanya satu saja ya, namanya satu saja. Iya, nama panjang, Nak. Buat dua Ayo. Sudah? Sudah. Sudah semua? Ayo segera yang belum. Sudah apa belum anak-anak? Ada yang sudah selesai? Bentar, belum nak, belum, sebentar. Belum. Kita sedang main
Kita tunggu temennya selesai main game dulu. Ya sekarang kan berapa? Ayo. Ani sangat suka belajar tarian daerah, kira-kira simbolnya yang mana? Ayo tarian daerah tadi silakan berapa Nana? 3. Ayo simbolnya apa? Ya. Ayo Sanum. Nanti dikasih Kunci dulu. Kunci. Ayo. Ayo Zalfa. Nah, ayo Fitra. Berarti sedang sakit di rumah sakit. Karina dan Santi pergi menjenguk. Jika mereka berdua sesuai dengan sila berapa? Sila keberapa? Ya, ayo Ibam. Ayo yang sudah mengerjakan duduk ayo. Keper. Ayo. Nah, pinter. Ayo Naka. Ayo Safira duduk Safira. Safira duduk. Setiap konsep harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita akan mampu membangun negara yang sejahtera, adil, dan bersatu. Nah ya, itu kesimpulan kita belajar hari ini. Kita lagu dulu ya, sesuai dengan sebentar lagi, sesuai dengan Pancasila ya. Bisa? Nah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patria Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah ya, oke. Kita akhiri anak-anak ya. Kita berdoa dengan dipimpin oleh Queen. Ayo Queen, maju Queen. Sedang styling, tapi mikir rusak. Ya, sebentar lagi ya. Ayo. Ini mic-nya, ayo. Istidah dan doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Sudah Queen ya, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.